Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Evanggi Beatria Tobing di sini. Kali ini kita lanjut materi baru ya, yaitu dengan judul penyetaraan redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Oleh karena itu, tetaplah konsentrasi karena di mana ada konsentrasi, di situ ada prestasi. Disimak baik-baik ya. Nah, selanjutnya adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi yang menyatakan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator, di mana nanti reaksi ionnya itu berlangsung dalam larutan elektrolit. Hanya elektrolit kuatlah yang dituliskan sebagai ion-ion terpisah. Sedangkan untuk elektrolit lemah, zat padat, zat gas, dan zat non-elektrolit ditulis sebagai molekul tidak terionkan. Nah, nanti misalnya diminta ya, setarakanlah reaksi berikut dengan metode bilangan oksidasi. Nah, langkah pertama yang kamu lakukan adalah tuliskanlah kerangka dasar reaksi tersebut, yaitu reduktor dan hasil oksidasinya, serta oksidator dan hasil reduksinya. Nah, ini misalnya MnO4 negatif ditambah H2CO4 ditambah H+, menghasilkan Mn2+ ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa reaksi ini diminta dalam suasana asam. Kenapa? Karena di situ ada H+, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada nanti OH, berarti reaksi yang diminta adalah disetarakan dalam suasana basah, seperti itu ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan biloks unsur-unsur yang mengalami perubahan biloksnya ya, yaitu unsur Mn dan unsur C untuk reaksi ini. Nah, di mana nanti MnO4 negatif itu adalah oksidatornya, H2C24 itu adalah reduktor, Mn2 positif adalah hasil reduksi, sedangkan CO2 adalah hasil oksidasi. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien atau menambah koefisien yang sesuai, biasanya selain hidrogen dan oksigen. Nah, kita lihat contohnya di sini. Mn di kiri jumlahnya 1, Mn di kanan jumlahnya 1, berarti sudah setara. Sementara untuk C, kita lihat di kiri itu sebanyak 2, sementara di kanan hanya 1. Maka koefisien yang ditambahkan itu adalah di sebelah kanan, yaitu pada CO2, sehingga nanti reaksinya berubah menjadi MnO4 negatif ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2 positif ditambah 2CO2. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor. Menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Nah, contohnya adalah MnO4 negatif ditambah H2C24 menghasilkan Mn2 positif ditambah 2CO2. Ingat ya, untuk penyetaraan bilangan oksidasi di sini jumlah atomnya sangat mempengaruhi. Kenapa? Kalau tadi kita cari nilai MnO4 negatif itu bilangan Mn-nya positif 7, kalau seandainya di sini ada Mn2 maka 7 itu dikalikan 2. Namun karena pada soal nilai atau jumlah atom untuk Mn1 maka kita tinggal kalikan aja 1 kali positif 7, maka dapat biloksnya positif 7. Nah, untuk Mn2 adalah 2, maka kita lihat terjadi penurunan sebanyak 5, dari 7 menjadi 2. Nah, untuk H2C24, nah, di sini kan C, 1C itu kita temukan positif 3, maka untuk 2C kita kalikan 2 kali 3, maka dapat 6. Nah, demikian juga pada 2CO2. Nah, kalau CO2 nilai C di situ kan positif 4. Namun karena ada pengaruh penambahan koefisien maka 2 dikali positif 4 maka dapatlah positif 8. Dari 6 menjadi 8 berarti terjadi naik 2. Nah, turun 5 dan naik 2. Kita cari KPK-nya berarti 10. Berarti yang satu kita kalikan dengan 2, yang satu lagi kita kalikan dengan 5. Maka kita peroleh samaan reaksi seperti ini. Dengan koefisien 2, 5, 2, 10 ya. Oke, selanjutnya menyamakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam kepada muatan yang lebih kecil dan OH negatif dalam suasana basah kepada muatan yang lebih besar. Berarti bagaimana cara menambahkan ionnya? Kita lihat dari segi muatannya. Kita kalikan koefisien dengan muatannya. Berarti 2 dikali negatif 1 maka dapat negatif 2, sedangkan ini 5 dikali 0 karena H2CO2O4 itu adalah senyawa netral. Maka kita temukan muatan di kiri itu 2 dikali negatif 1 maka negatif 2. Sementara di kanan
2 kali positif 2 adalah 4, 10 kali 0 adalah 0, maka jumlah muatan di kanan itu adalah 2 dikali 2, maka dapat 4. Tadi katanya dalam suasana asam itu ditambahkan kepada muatan yang lebih kecil, H plusnya. Maka kita tambahkan di kiri H plusnya sehingga kita temukan 6 buah H plus. Karena negatif 2 dengan positif 4 berarti supaya imbang kiri dan kanan, maka kita tambah 6 di sebelah kiri. Maka kita peroleh 6 H positif. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul air. Nah, kita tadi kan sudah menambahkan 6 buah H plus. Nah, sementara di kiri juga ada 5H2. Maka sudah di situ 10 ya. Maka 10 tambah 6 adalah 16. Di kiri ya jumlah atom H-nya. Maka di kanan berapa lagi? Berarti kita harus cari 16 jumlah H juga dengan cara menambahkan molekul H2O sebanyak 8. Sehingga setelah semuanya ditambahkan atau sama jumlah atomnya di kiri dan juga di kanan, maka persamaan reaksi redoks tersebut telah setara.